Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Kita punya waktu lagi bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita langsung saja, kita akan buka dari Roma pasal 8 ayat 22. Kita akan mulai baca. Kitab Roma pasal 8 saya akan mulai baca ya, ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kalau ada yang belum tahu, sekarang ini kita tahu bahwa segala makhluk itu semuanya itu mengeluh sama-sama merasa sakit bersalin. Ini bukan bicara soal orang melahirkan ya. Ini adalah sebuah istilah sakit bersalin, itulah sakit yang sakit sekali. Yang para ibu yang pernah merasakannya yang tahu rasanya. Tapi katanya sakit sekali ya. Jadi semua makhluk itu punya penderitaan masing-masing. Semua manusia punya penderitaan. Saya sudah ketemu dengan banyak orang, banyak suku, banyak bahasa, banyak strata sosial, strata kekayaan, semuanya punya kesusahannya sendiri-sendiri. Jadi kalau orang Jawa bilang sawang sinawang, kita tidak pernah tahu kesusahan orang itu. Kelihatannya enak ya sana. Semua punya kesusahan Bapak Ibu Saudara. Bahkan ayat 23 kita baca, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Termasuk anak-anak Tuhan yang notabene sudah menerima karunia sulung roh. Beberapa waktu yang lalu kan banyak gereja-gereja yang doa puasa 10 hari untuk hari raya Pentakosta. Menantikan pencurahan roh kembali. Ya, roh Tuhan padahal sudah dicurahkan sejak sekitar 2000 tahun yang lalu ya. Kita semua yang mengaku Yesus Tuhan, itu mesti ada Roh Kudus yang menyatakannya kepada kita. Tetapi setiap orang yang menerima karunia roh itu pun loh, juga mengalami kesusahan. Betul Bapak Ibu ya? Masih mengalami kesusahan kan ya? Mengalami penderitaan, masih mengalami sakit penyakit, mengalami kekurangan, mengalami aniaya, macam-macam. Mungkin kita sudah menguasai diri kita sehingga kita tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Tetapi dikatakan di sini kita juga mengeluh dalam hati. Aduh ya pegel badanku ya, itu masih kadang gitu ya. Kadang nyambat, kadang dalam hati tok ya. Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Loh kita bukan anak toh, udah anak, tetapi nanti ada saatnya resmi, yaitu pembebasan tubuh kita ketika kita berjumpa Yesus di awan-awan yang permai. Benar-benar kita resmi akan tinggal dalam kerajaan sorga, kita tidak akan mengalami lagi sakit bersalin tadi itu. Tapi saat di bumi ini, Rasul Paulus mengatakan bahkan apa yang aku tidak inginkan itu aku lakukan malah. Sehingga kita harus berjuang keras melawan dosa. Kepingin tidak misuh, tapi kok yosik misuh. Kepingin tidak benci, tapi kok yosik benci hatiku. Kepinginnya mengampuni tapi kok angel mengampuni. Nah itu kita melawan, dikatakan tadi pembebasan tubuh kita. Karena selama kita mendiami tubuh yang daging ini, tubuh yang penuh dengan dosa ini, kita selalu akan mengalami penderitaan. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Nah, untungnya bagi kita yang menerima karunia roh Tuhan, yang dinyatakan bahwa Yesus itu juru selamat, Yesus itu Tuhan. Kita itu diselamatkan dalam pengharapan. Jadi apapun yang terjadi kita tuh punya pengharapan. Jadi kalau sampai ada anak Tuhan, percaya Yesus itu Tuhan, terus bunuh diri, itu dia sebetulnya bukan anak Tuhan. Karena selama dia anak Tuhan, dia tuh punya pengharapan. Dia tidak pernah namanya putus asa, sebab diselamatkan dalam pengharapan.
Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Kalau yang hadir minggu lalu, Pak Yohanes bicara soal iman, soal percaya, ya memang sesuatu yang belum kita lihat itulah yang namanya harapan yang kita bisa imani. Karena itu kita masih punya sesuatu yang angan-angan, mimpi, keinginan. Oh, seandainya aku punya uang segini ya, seandainya aku punya rumah ya, seandainya aku punya pekerjaan yang hebat ya, dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan kehilangan pengharapan, karena kita diselamatkan itu dalam pengharapan. Jadi salah satu ciri orang yang diselamatkan Tuhan itu punya pengharapan. Tidak punya dia putus asa. Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, pengharapan itu selalu dihubungkan, selalu ada sambungannya menanti. Lalu dikatakan berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, orang yang berharap kepada Tuhan selalu menantikan Tuhan. Yang ditungguin pagi, siang, sore, malam itu, Tuhan kapan tolong saya? Tuhan kapan sembuhkan saya? Tuhan kapan berkati saya? Enggak apa-apa, karena memang pengharapan kita itu kepada Dia. Karena kita diselamatkan di dalam pengharapan. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian Tuhan, Bapak Ibu boleh berharap apa saja. Yang baik ya tentunya ya. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah merasa pengharapan itu kok terlalu tinggi buat aku ya. Jangan pernah. Karena Tuhan bisa pakai segala perkara untuk bisa menjadikan pengharapanmu itu terjadi. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Yahuwah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Bapak Ibu semuanya kan sudah menerima karunia Roh Kudus itu. Dan Roh itu membantu kita. Ini ada hubungannya dengan 2 minggu lalu yang saya sampaikan bahwa Bapak itu punya janji, yaitu kita akan diberi kuasa. Kuasa itu bukan yang lain, adalah Roh Kudus itu yang punya kuasa dalam kita. Dan kuasa itu akan diberikan, masih ingat ya? Ingat-ingat lagi ya. Itu kalau kita menjadi saksi Kristus, kalau kita sangat bersuka cita, kalau kita memuliakan Tuhan. Apa Pak yang dipakai bersuka cita? Wong mengalami sakit bersalin yang sama ya. Bapak Ibu mungkin tidak bisa merasakan sukacitanya ketika Yesus bangkit. Tadinya mati, dia bangkit sehingga mereka bersukacita. Selama 40 hari itu bersukacita, bahkan setelah itu 10 hari mereka bersukacita, masih cerita. Ngumun-ngumun, kemarin ya, keren ya, Yesus naik ke surga ya. Jadi selama 10 hari itu mereka bersukacita, saling bercerita, saling membanggakan Yesus. Saudara kan tidak bisa rasakan itu, sensasi itu. Karena apa? Saudara tidak pernah bersentuhan dengan Yesus. Jadi mungkin tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Coba misalnya, seandainya saja misalnya Bapak Daniel itu bangkit dari mati. Pasti luar biasa rasanya ya. Karena kita pernah bersentuhan. Jadi kita tidak tahu rasanya bagaimana sukacita. Sangat bersukacita versi para rasul kita tidak pernah rasakan. Sensasinya kita tidak pernah rasakan. Padahal mereka sangat bersukacita karena apa? Yesus yang dikatakan mati itu bangkit. Tetapi Roh Kudus saat ini menolong kita. Dikatakan Roh itu membantu kita. Dengan cara bagaimana? Dengan Roh sendiri berdoa untuk kita. Ini ada beberapa pengertian saudara ya, pendapat berbeda-beda. Ada yang ketika kita berbahasa roh, Roh Kudus itu berdoa bersama dengan kita. Nah terus gimana nggak bisa berbahasa roh?
sendiri pribadi setuju ketika kita berbahasa roh, Roh Kudus ikut berbicara, berdoa bersama dengan kita. Tetapi ayat ini dengan jelas mengatakan, perhatikan, Roh sendiri berdoa untuk kita. Jadi Roh Kudus itu juga sendiri, tanpa pakai lambe kita, tanpa pakai lidah kita, dia juga berdoa untuk kita. Berdoa kepada Yahuwa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Coba periksa, Bapak Ibu, pasti di hatimu banyak keluhan yang tidak terucapkan toh. Kadang-kadang kita mengeluhkan tentang seseorang aja, ngomong gak enak enggak tersinggung orangnya, ya toh, kadang-kadang begitu kan? Ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan toh. Nah, tetapi keluhan-keluhan itu selama kita sambungkan dengan pengharapan kepada Tuhan, ceritanya jadi lain. Ayat 27. Dan Tuhan yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Yahuwa berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi roh itu berdoa untuk kita, orang-orang kudus. Doa kepada siapa? Kepada Bapa. Nah, bayangkan ya, saudara punya keluhan sesuatu, entah apapun itu, tentang seseorang, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang studi, tentang pekerjaan, tentang kehidupan sosial, apapun yang dalam keluhan hatimu ini, sesuatu yang kau inginkan belum tercapai, belum terjadi, itu kan menjadi suatu keluhan di dalam hatimu. Nah, kalau keluhanmu itu kamu harapkan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang akan dibawa oleh Roh Kudus untuk didoakan kepada Bapa. Karena Roh Kudus hanya berdoa kepada Bapa. Lain cerita kalau engkau misalnya ada keluhan dengan seseorang, engkau nggak kaitkan dengan Bapa. Engkau ndak ada harapan, orang ini pancene ngono wis, bejat kan sisok nulung wis. Kayak sok diomongi, angel omongane. Selesai gitu, ya sudah selesai. Roh Kudus ikut mendoakan, enggak. Karena Tuhan itu menyelidiki hati nuranimu. Roh Kudus menyelidiki semua isi hatimu. Selama itu engkau kaitkan dengan pengharapan kepada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, orang itu mbok betul nopo, bikin no bertobat. Supaya orang itu jadi baik. Kalau engkau ada embel-embelnya itu, maka tadi di ayat yang ke-24, engkau diselamatkan dalam pengharapan. Karena apapun yang di dalam keluhan, di dalam hati nuranimu, soal apapun itu, bahkan soal sebelahmu, suamimu, istrimu sekalipun. Kalau keluhan di dalam hatimu itu engkau kaitkan kepada Tuhan, engkau ada pengharapan bahwa Tuhan tolong ubah orang ini. Tuhan tolong ubah dompetku. Tuhan tolong ubah pekerjaanku. Tuhan tolong ubah sekolah, kuliahku, dan sebagainya. Ketika pengharapan kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus sendiri akan berdoa untuk kita kepada Tuhan. Saudara, kalau batin boleh batino nyambungo kepada Tuhan. Sebab engkau akan diselamatkan di dalam pengharapanmu kepada Dia. Tetapi tak ceritakan dulu embel-embelnya ya. Contoh, Tuhan, orang itu boncek selalu boleh perkara mbek aku Tuhan. Tuhan, tolong berikan pertobatan buat orang itu. Tuhan sebelum bikin pertobatan selalu dia langkah pertama apa? Dia akan mengampuni dulu orang itu. Sebelum dia mengampuni orang itu, dia akan lihat hatimu. Kamu loh tidak ngampuni orang itu. Gimana aku mau bekerja untuk orang itu? Ya toh? Ketika engkau mengaitkan segala sesuatu kepada Tuhan, engkau akan dicek lagi hati. Contoh misalnya soal ekonomi. Tuhan, ekonomiku tidak bagus.
menolong Tuhan. Tuhan akan cek lagi, sebentar ekonomimu lihat, tak lihat dulu. Kamu sudah benar tak menjalankan ekonomimu di hadapan Tuhan. Tuhan ngomong, yang haknya kaisar kasihkan kepada kaisar. Haknya Tuhan kasihkan kepada Tuhan. Kalau diperpanjang lagi ya, haknya istrimu, haknya suamimu, haknya anakmu, haknya fakir miskin, haknya macam-macam. Apakah sudah engkau berikan kepada yang berhak? Nah, jadi ketika kita mengkaitkan segala sesuatu kepada Tuhan, kita akan nanti ada Roh Kudus yang membimbing kita pasti. Ngingetno kita. Ayo lakukan dulu itu bagianmu. Nanti Tuhan pasti lakukan bagiannya Tuhan. Hal kesehatan, hal kehidupan sosial, apapun itu. Tuhan akan lihat apakah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Apakah untuk kesenanganmu. Ayat lain mengatakan engkau minta tetapi enggak dijawab. Karena apa? Karena apa yang engkau minta akan engkau habiskan untuk memuaskan kesenanganmu sendiri. Tadi kita lihat ya. 3 hal tadi ya, 2 minggu lalu kita bicarakan mengenai kuasa, itu janjinya Tuhan. Kita tidak perlu ngerengek-ngerengek kepada Tuhan, itu janjinya Bapak sendiri. Tetapi dia minta kita menjadi saksinya, kita minta kita bersuka cita, karena dia minta itu semua untuk kemuliaannya dia. Nah, apakah kesehatanmu itu untuk kemuliaannya dia? Apakah akan kau pakai untuk memuaskan kesenanganmu sendiri? Jadi Bapak Ibu, semua keluhan-keluhan di dalam hati kita ini Roh Kudus akan selidiki. Dia dengan sendirinya akan mendoakannya. Dengan keluhan-keluhan tadi yang tidak terucapkan. Dan Tuhan yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Karena Tuhan itu melihat isi hatimu. Jadi Bapak Ibu ya, apapun yang ada keluhan di dalam hidupmu, itu engkau harus mengkaitannya dengan pengharapan kepada dia. Kalau engkau sudah mengkaitkan dengan dia, engkau harus mengikuti rule-nya dia, aturannya dia dalam hal itu. Kalau engkau mengikuti aturannya Tuhan, nanti dengan sendirinya roh itu akan menolong kita berdoa kepada Tuhan. Dan doanya ajaibnya apa? Tuhan mengetahui maksud doa itu. Seorang yang ujian kuliah ketika mengajukan mau skripsi itu mengadakan proposal, mengadakan makalah penulisan itu diajukan dulu. Kalau dosennya ngomong tidak ngerti, tidak maju, dicoret, tidak jalan. Begitu pula dikatakan tadi, kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Doa-doa kita kadang-kadang reject di hadapan Tuhan. Sorry, doamu tidak cocok. Tetapi kalau Roh Kudus itu yang berdoa di dalam hatimu ini didoakan kepada Tuhan. Doa itu Tuhan memahami maksud roh itu. Tetapi Roh Kudus nggak mungkin berdoa sesuatu yang tidak cocok dengan isi hatinya Tuhan. Karena Roh Kudus mengetahui isi hati Bapa. Sehingga dia tahu mana yang didoakan. Karena itu tadi saya ngomong, apapun dalam keluhanmu kalau engkau sudah kaitkan dengan pengharapan kepada Tuhan, itu otomatis Roh Kudus akan bawa doa kepada Yang Maha Kuasa. Pelan-pelan ya. Perlahan ya, kita ulangi ya. Jadi, setiap manusia itu pasti punya keluhan di dalam hatinya. Tapi keluhanmu itu apakah seperti orang-orang dunia ini yang tidak punya pengharapan? Sehingga isinya keputusasaan, kebencian, marah, dendam, putus asa itu pahit hati dan sebagainya. Jangan. Kita diselamatkan dalam pengharapan, kita bisa mengkaitkan semua itu berharap kepada Tuhan. Apapun itu, sebab Tuhan itu Maha Kuasa. Tidak ada satupun yang tidak bisa kita harapkan di hadapan Tuhan.
Karena kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu ikut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Keluaran ayat 28 ini. Kita tahu sekarang. Tadi kan tahu, yang pertama tadi tahu bahwa semua makhluk menderita. Termasuk kita yang dikaruniai Roh Kudus ini sama. Tapi yang kedua ini, kita tahu sekarang bahwa Tuhan Yahuwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Karena tadi saya ngomong, apapun yang di dalam hatimu, keluhan itu kalau engkau kaitkan dengan pengharapan kepada Tuhan, engkau mengikuti rule-nya Tuhan, maka engkau otomatis sesuai dengan rencananya Tuhan. Kalau sesuai dengan rencananya Tuhan, maka kita berhak dalam janji ayat 28 itu. Ayat 28 itu, yaitu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena itu tadi saya ngomong, segala sesuatu keluhan di dalam hatimu, itu harus kita kaitkan dengan pengharapan kepada Tuhan. Karena kalau seperti itu dilakukan, baru ini terjadi bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kadang kita kan mikir ya, katanya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, kok aku sih ketabrakan nih yo, sik loro dan sebagainya. Karena sebelum ayat ini disampaikan ada embel-embelnya di depan bahwa Tuhan menyelidiki hati nurani. Banyak orang cuplik ayat 28 ini ayat emasnya. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu yang kita harapkan tadi itu pasti untuk mengasihi Tuhan. Sehingga pengharapan kita mengenai seseorang, mengenai sesuatu selalu dikaitkan untuk mengasihi Dia. Pengharapan yang seperti itu, jangan khawatir. Bukan Bapak Pendeta yang mendoakan, enggak. Roh Kudus yang ikut mendoakannya. Enggak mungkin salah, doanya akurat. Tetapi seringkali isi hati kita ini enggak begitu. Keluhan-keluhan kita itu seperti keluhan-keluhan yang di dunia sana luar itu. Bukan untuk mengasihi Dia, bukan terpanggil sesuai dengan rencananya Dia. Rencananya Dia bagaimana? Ya di firman Tuhan ini banyak. Mengenai kesehatan, mengenai ekonomi, mengenai apapun juga. Apakah engkau sudah punya rancangan mengenai ekonomimu harus bagaimana di hadapan Tuhan? Nah, kalau sudah punya rancangan sesuai dengan aturannya Dia, terpanggil sesuai dengan rencananya Dia, engkau gunakan untuk mengasihi Dia, jangan khawatir, keluhan dalam hatimu itu akan naik ke sorga yang doakan Roh Kudus sendiri kepada Bapa. Dan karena kita tahu bahwa Tuhan turut serta dalam segala perkara, otomatis hati kita akan sangat bersuka cita. Karena itu, kalau muka kita sudah mulai murung, hati-hati. Artinya itu kita tidak sedang bersuka cita. Artinya kita tidak sedang mengerti bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Artinya jangan berharap lagi ada kuasa akan bekerja. Karena kuasa itu yang kita pelajari 2 minggu lalu, salah satu komponennya adalah kita harus sangat bersuka cita.
Ini alasan yang hebat untuk kita bersuka cita, yaitu bahwa Tuhanku, Yahuwah, Elohim, itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Apapun itu, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk kebaikan kita. Nah, bicara mengenai kebaikan, nah ini beda-beda versi. Ayat 29 dijelaskan di situ. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Jadi dikatakan kan kehendak. Jadi Roh Kudus mendoakan itu kehendak Tuhan sendiri. Ayat 27 ya, itu kehendak Tuhan. Roh Kudus itu berdoa. Jadi nggak perlu engkau sampai harus seperti orang di dunia itu berpuasa 40 hari, nggak perlu. Karena apa? Bukan kita yang berkehendak kok, Tuhan sendiri yang berkehendak. Seperti 2 minggu lalu, Tuhan sendiri yang berjanji mengenai kuasa itu. Bukan kita loh yang kemendelen kepingin kuasa, tetapi Tuhan sendiri yang berjanji mengenai kuasa itu. Dan ini Tuhan sendiri yang berkehendak supaya Roh itu berdoa buat kita. Tetapi seringkali ketika Roh Kudus datang ke dalam hati kita, loh gak ada yang cocok untuk didoakan. Nggak doa dia. Nggak ada yang untuk sesuai rencana Tuhan. Nggak ada yang untuk mengasihi Tuhan. Ya dia nggak doakan. Kenapa? Isin aku nek tak doakan kok direject Bapak di sorga. Ya toh? Karena sekali Roh Kudus berdoa, dikatakan Tuhan mengetahui maksud Roh itu. Kalau isi hatimu adalah untuk sesuai rancangan Tuhan, kalau isi hatimu semua keluhanmu itu kau kaitkan dengan pengharapan untuk mengasihi Dia, Roh Kudus akan doakan itu. Dan semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk, perhatikan, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Banyak anak-anak Tuhan tidak paham hal ini. Sehingga ayat 28 tadi dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Pikirnya kebaikan itu duwe akeh, terkenal, sehat-sehat selalu. Bukan itu. Kebaikan itu adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Loh, terus gak sehat Pak? Sehat. Tuhan Yesus sehat enggak Tuhan Yesus? Sehat. Tuhan Yesus kekurangan enggak? Enggak pernah kekurangan. Ketika lapar, malaikat menyediakan roti. Tetapi itu bukan poinnya. Bukan sehatnya, bukan rotinya, bukan apanya. Bukan, poinnya adalah menjadi serupa dengan Dia yang bagaimana? Apa ciri khas Tuhan Yesus? Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau kekayaan itu bikin kau gak lemah lembut, jangan pernah mengingini kekayaan itu, tidak akan ada. Kalau kekayaan itu bikin kau tidak rendah hati, pasti Tuhan jauhkan dari kita. Karena Tuhan akan turut campur dalam segala perkara. Perhatikan, Tuhan turut campur dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, untuk membuat kita serupa dengan Dia. Jadi kalau engkau bekerja, Tuhan pangkatku gak munggah-munggah Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja. Karena kalau pangkatmu munggah, kamu sombong. Jadi sama Tuhan gak diunggah-unggah no pangkat. Loh masa ngomong Tuhan, iya aku tahu isi hatimu. Aku tahu tingkah lakumu. Aku tahu sebelum engkau menuju ke sana, aku sudah tahu. Aku kok badanku kok kurang sehat Tuhan. Iya aku tahu. Aku turut campur itu semua. Supaya mendatangkan kebaikan kepada. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya enggak nuduh saudara enggak loh. Tetapi saya sarankan bahwa di dalam isi hatimu, kamu bersukacita bahwa Tuhan bisa bikin kamu sehat, bisa bikin kamu kaya, bisa bikin apapun juga. Selama hal itu membuat engkau lemah lembut dan rendah hati. Iya Tuhan, aku engkau nek suki, pasti rendah hati. Nggak ada, Tuhan ngomong,
Barang siapa tidak setia dengan perkara yang kecil. Jadi Tuhan melihatnya dari perkara kecil sekarang ini. Loh, aku sakit-sakitan, tidak apa-apa. Berarti sehatmu saya kecil kan? Sehatmu saya kecil, kalau engkau bersuka cita karena itu, Tuhan akan tambahkan dengan yang besar. Karena kalau engkau setia dengan sehatmu yang kecil ini, engkau setia dengan hartamu yang kecil ini, engkau setia dengan kondisimu yang kecil ini, dan isi hatimu diselidiki oleh Roh Kudus, isinya itu sesuai rancangan Tuhan. Orang ini loh, keinginannya luar biasa. Kalau aku sehat begini, kalau aku kaya begini, kalau aku diangkat Tuhan begini dan begini dan begini. Itulah keinginannya. Tuhan lihat buahnya lalu. Itu loh buahnya, kayak gitu. Angan-angannya aja gede, buahnya. Karena Tuhan ngecek nanti buahnya. Bahkan Yesus akan ngecek buahnya ketika tidak pada musimnya. Ya umum Tuhan, nek koyo ngene di depan ngene gak sabar iku umum. Ya umum, tapi aku tetap minta buah di mana tidak musim. Nah, seringkali kita ini tidak mengerti bahwa ayat selanjutnya, kebaikan itu sebetulnya adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tak bilangi ya, ini kejahatannya iblis ya, kepada manusia ini. Saya nggak ngomong kepada Tuhan, kepada manusia ini ya, kejahatannya iblis ya. Iblis itu pada mulanya jatuh di dalam dosa itu karena kepingin seperti Tuhan. Betul enggak? Tetapi dia membohongi manusia supaya manusia ini jauh dari kata-kata serupa dengan Tuhan. Perhatikan, iblis kepingin serupa dengan Tuhan, tetapi dia selalu ngajari manusia supaya tidak serupa dengan Tuhan. Karena itu nanti akan dalam hatimu akan berbisik suara iblis ini untuk membuat engkau tidak serupa dengan gambarannya. Padahal Tuhan selalu turut campur dalam segala perkara untuk membuat engkau menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Masih ingat ceritanya janda yang di Sarfat? Begitu banyak janda kan di Israel, tetapi dia pergi ke Tirus untuk berjumpa janda yang di Sarfat itu. Karena apa? Karena janda di Sarfat ini menjadi sebuah gambaran mengenai Yesus. Ingat Yesus, kalau aku berikan sekarang ini, darahku tercurah, maka aku akan mati. Sama enggak dengan janda di Sarfat? Kalau aku berikan roti ini kepadamu Nabi, habis ini aku mati. Ya, paham ya? Kenapa sih kok Tuhan Yesus turut campur dalam segala perkara, termasuk dalam tepungnya, dalam minyaknya janda di Sarfat itu? Karena di dalam isi hatinya janda ini sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena dia punya hati serupa dengan Tuhan. Sehingga apa di dalam keluh kesahnya tadi itu, habis ini aku makan, besok mati, keluh kesahnya ini diharapkan kepada Tuhan. Roh Kudus berdoa. Sehingga Roh Kudus ini menggerakkan Elia berjalan. Janda ini lewat, aku menuju ke janda yang di Sarfat sana. Karena ada yang mudik hatinya Tuhan. Supaya Elia pergi ke sana. Apakah hatimu mau punya keinginan, punya intensitas untuk segambar dengan gambarannya Yesus? Apakah hatimu punya panggilan, terpanggil sesuai dengan rencananya Tuhan? Kalau iya, jangan khawatir, Roh Kudus itu akan berdoa kepada Bapa. Dan nanti kuasa yang dijanjikan oleh Bapa itu, ketika kuasa itu berjalan, ono sing berdoa minta kuasa, aku sedang ke arah sana. Di sana ada yang serupa dengan gambaran anaknya. Dia akan turut campur dalam apapun perkara yang sedang dikeluhkan di dalam hati nuraninya. Masih sering dengar ndak hamba Tuhan bersaksi, aku loh kepingin tok, durung ngomong kepingin teko
sing dipingini. Itu kuasa Tuhan, karena Tuhan turut campur dalam segala perkara yang di dalam hatinya hamba Tuhan itu. Paham Bapak Ibu ya? Karena itu dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena di dalam hati inilah Roh Kudus akan mencari-cari, ada enggak yang bisa aku doakan kepada Bapak surga? Ada yang cocok enggak dengan kriteria ayat 29 itu? Dipilih, ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara perhatikan semua contoh di Alkitab nanti, orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Nanti kalau engkau sambungkan kan ini nyambung nih. Bagaimana Daud, seorang gembala kambing domba yang tidak dihitung, bahkan ketika hamba Tuhan datang, si Samuel yang hebat itu datang, bapaknya lupa ngitung anaknya sang satu namanya Daud. Betul enggak? Bapaknya lupa atau? Lupa. Lain sama Yusuf yang selalu di dalam hati bapaknya. Daud lali bapaknya dua anak jenenge Daud. Tetapi Roh Kudus ini yang menggerakkan Samuel datang ini hanya untuk Daud datangnya. Karena apa? Segala keluh kesahnya di sini itu untuk Tuhan. Apa buktinya? Salah satu contohnya ya, contoh satu aja supaya tidak kepanjangan. Ketika Goliat berkoar-koar, apa yang dalam hatinya Daud? Siapa itu yang berani menghina barisan tentaranya Tuhan? Ingat, siapa yang berani menghina barisan tentaranya? Ambilnya apa? Tuhan. Jadi semuanya sama dia dikaitkan kepada Tuhan. Sopo sing ngenyek barisan tentara Tuhan. Dia tidak sakit hati nih misalnya. Daud, kon niku cilik koyo apa? Kon pikir aku anjing kah kamu bawakan batu ya gitu kan? Bawa yang tongkat ya. Dia tidak sakit hati dia gitu. Tapi kalau ada yang ngenyek bala tentaranya Tuhan, dia ngamuk. Artinya apa? Isi hatinya itu bukan untuk kemuliaannya dia, tetapi kemuliaan Tuhan. Jadi isi hatinya Daud itu pengharapan kepada Tuhan sesuai dengan rancangannya Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Sehingga Roh Kudus berdoa di dalam hatinya kepada Bapa dan Bapa mengerti apa yang dimaksud roh itu sehingga Samuel berjalan ketemu sing gagah kayak Eliab ganteng gagah. No. Karena aku sedang datang menjawab doa dari Roh Kudus untuk Daud. Daud apakah berdoa kepingin jadi raja? Enggak. Roh Kudus yang berdoa supaya Daud menjadi raja. Karena Daud cocok menjadi raja untuk nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga pengalamannya dia mengambing domba. Tuhan turut campur di dalamnya untuk mendatangkan pengalaman supaya dia bisa mengalahkan Goliat. Ya toh? Dia kan membalakan angon wedhus. Tetapi Tuhan turut campur dalam angon wedhusnya dia. Sehingga pengalamannya dia angon wedhus bisa untuk mengalahkan Goliat. Apapun yang Bapak Ibu sekarang kerjakan, punya usaha, punya pekerjaan, punya sekolah, studi, kuliah, punya cita-cita, apapun juga, kalau itu sesuai dengan rancangan Tuhan, kalau itu membuat Anda menjadi serupa dengan gambarannya, Roh Kudus akan doakan hal itu. Dan doanya dikatakan, Bapa mengetahui maksud roh itu. Dan kuasa itu akan dikirim Tuhan untuk menjadikan terjadi sesuai rancangan Tuhan. Jangan khawatir, Maisyo ada 1 juta orang berdoa hal yang sama dengan yang saudara doakan. Tapi kalau Roh Kudus sudah dengan jitu sasarannya kepadamu, dia akan menerobos barisan doa itu. Dia masuk ke dalam
menuju ke tempat hatimu itu. Sehingga ketika ketemu Eliab, no, gagah, ganteng, no, bukan ini, bukan ini. Roh Kudus itu sudah ngerah yang namanya Daud. Begitu pula Bapak Ibu Anda saudara sekalian semua. Siapa aku ini di tengah sekian miliar orang? Jangan khawatir. Masih ingat omongnya papi? Sing sembayang iku akeh rek. Apa yang membuat Tuhan memperhatikan doamu yang satu itu? Yaitu ketika Roh Kudus menolong kita, Dia sendiri berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan kepada Tuhan setelah Dia menyelidiki hatimu. Ini rahasia besar Bapak Ibu Saudara. Ini rahasia kuasa Tuhan berjalan menuju ke Anda, ke dalam kehidupanmu, mengubahkan sesuatu yang mustahil menjadi nyata dalam hidup. Cuman kadang-kadang perlu waktu. Karena apa? Bukan apa-apa. Perlu sampai hati kita ini sefrekuensi dengan rancangannya Tuhan. Saya loh dulu sakit itu setahunan ya. Tapi begitu saya paham rancangan Tuhan, langsung detik itu juga saya sembuh. Walaupun tidak langsung kuat ya, bertahap, tetapi saya sembuh. Saya berdiri, ketakutan hilang, saya jadi bisa berdiri, saya mulai ambil sapu dan nyapu. Padahal saya lemah badannya. Tetapi kadang perlu waktu. Untuk apa? Untuk membuat kita ini mempunyai gambaran seperti gambaran anaknya. Dalam segala perkara yang engkau sedang keluhkan dalam hatimu. Pasti macam-macam tahu keluhannya dalam hati. Beda-beda tiap orang. Tetapi hari ini ada satu rahasia. Supaya apa yang di dalam hatimu itu menjadi sesuatu yang mulia. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ada langkah-langkahnya di situ. Setelah ditentukan, dipanggil, dibenarkan. Nah, proses dibenarkan ini loh yang kadang-kadang panjang. Dipanggil itu aja sudah lama kok. Kadang-kadang kita itu dublek kok pengen dipanggil-panggil, enggak gerak-gerak. Tapi langkah lebih panjang lagi adalah ketika kita dibenarkan, disesuaikan dengan rancangan Tuhan. Gini loh rancangan Tuhan itu mengenai kesehatanmu, mengenai ekonomimu, mengenai keluargamu, mengenai karirmu, mengenai kuliahmu, mengenai sekolahmu. Gini loh rancangan Tuhan. Sampai kita dibenarkan, sampai mengerti itu yang kadang panjang prosesnya. Tapi kalau sudah dibenarkan sama Tuhan, ya betul, seperti ini cocok. Mereka juga dimuliakannya. Tapi ada prosesnya Bapak Ibu Saudara. Ada prosesnya, kadang setahun, 2 tahun, kadang cuma 1 jam, 2 jam. Tergantung seberapa engkau melembutkan hatimu. Untuk cocok dengan cetakannya Tuhan. Betul enggak? Saya masih ingat perumpamaannya papi saya itu. Dicetak. Cetakannya habis itu dibuang. Nah ini sudah jadi cetakan itu. Nah ini yang mulia. Tahu saudara kalau emas batangan dicetak jadi cincin. Blesek no. Jadi cincin. Iso enggak? Yang cetakan melebu enggak? Enggak melebu kan? Caranya bagaimana supaya masuk sesuai dibakar. Cair baru bisa masuk cetakan. Begitu pula kita kadang sering harus dibakar, dicairkan dulu. Supaya kita masuk seperti sesuai cetakannya Tuhan. Setelah kita dibenarkan cocok sesuai, kita akan masuk ke langkah dimuliakannya. Ini langkah yang kita tunggu-tunggu kan. Wah, kuasa Tuhan dinyatakan, Tuhan tolong saya, itu dimuliakan itu. Tetapi kadang perlu proses, dibenarkan ini. Dan kita sebagai keluarganya Tuhan, nah ini saya perlu sampaikan ya, supaya kita hidup itu rukun, saling mengingatkan. Tidak bisa engkau kadang sendirian. Contoh misalnya, Bapak punya
cita-cita begini. Apakah istrinya sudah sefrekuensi? Anaknya sefrekuensi enggak? Karena Tuhan di dalam ayat yang lain mengatakan dia tidak ingin satupun yang terhilang dari yang domba-dombanya. Tuhan, aku siap diberkati saiki, aku siap gak dadi dosa untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya kon, anakmu durung siap, istrimu durung siap, ponakanmu ya durung siap. Karena apa? Kon ya gak isoan kok ketemu ponakanmu. Nah, ya. Tapi nek aku gak isoan kan aku tadi jahat. Ya justru itu tidak gampang. Karena apa? Kadang-kadang terkait. Tetapi itu menjadi sebuah keluhan baru lagi untuk kita mendoakan mereka. Tuhan, tolong Tuhan, anakku ini engkau jamah, istriku, suamiku, orang tuaku, ponakanku engkau jamah. Di situ kita akan mulai saling mendoakan. Karena itu ada ayat lain mengatakan, sungguh Allah indahnya kalau rukun bersama. Berkat Tuhan dari Sion turun. Ya toh? Karena kadang-kadang terkait. Hal itu kadang-kadang terkait. Enggak selalu ya, tapi kadang-kadang terkait. Nah, kita perlu saling mendoakan. Kalau mau iki lho senggarai, dijak ngomong gereja angel, ojo diseneni, doakan. Ajak dengan lembut. Seperti Yesus mengajak Petrus, Petrus ikut aku. Tahu Petrus disambel lagi? Enggak tahu toh. Petrus ikut aku, gitu saja kan. Begitu pula kalau suami kepada istri, istri kepada suami ataupun apapun. Kok ajak mereka untuk ikut Tuhan? Karena mungkin kadang terkait. Ayat yang terakhir Roma 12. Roma 12 ayat 11-12. Ini tips ya, sebuah tips untuk nyambung yang tadi. Roma 12:11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini penting ini. Karena kalau rohmu enggak menyala-nyala, melempem, itu kau. Jangan kendor, kerajinanmu harus terus rajin. Yang beribadah, rajinlah beribadah. Yang baca firman Tuhan, rajinlah baca. Yang memuji Tuhan, rajinlah memuji. Yang baca firman Tuhan, rajinlah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Rohmu harus dibikin menyala-nyala setiap waktu. Dan layanilah Tuhan. Masih ingat yang disampaikan Pak Abed di sini? Apa fokus ibadahmu? Dirimu sendiri apakah Tuhan? Nah, layanilah Tuhan. Segala sesuatu di dalam hatimu, keluh kesahmu tadi itu harus punya intensitas, harus punya arah untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksinya Tuhan, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Karena untuk menyelesaikan apa yang di dalam keluh kesah hatimu perlu sebuah kuasa kan? Iya toh, benar toh. Kalau enggak perlu kuasa pasti sudah jadi sekarang kan. Kan perlu kuasa untuk mendobrak itu. Entah itu kesehatan, entah itu ekonomi, entah apapun itu kan perlu kuasa untuk mendobrak penghalang itu. Engkau harus menyala-nyala di dalam Tuhan, harus melayani Tuhan. Dan 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi kita ini diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan itu tidak akan kuat, tidak akan menyala kalau kita tidak bersuka di dalamnya. Karena itu wajib ini hukumnya. Kalau engkau ingin dimuliakan tadi, ingin supaya keluhan di dalam hatimu dituntaskan Tuhan, wajib hukumnya untuk bersukacita. Apa bersukacita? Pak, aku ndelok bojoku kayak ngono, tambah lemes aku. Ndak bisa, engkau harus bersukacita. Bersukacita karena apa? Karena Tuhan turut campur dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kepadamu. Itu alasan cukup untuk bersukacita dalam segala perkara. Itu membuat Daud yang badannya kecil berani menghadapi Goliat karena dia tahu Tuhan turut campur di dalam setiap langkah hidupnya. Engkau juga begitu, nggak perlu takut.
Engkau hanya perlu bersukacita di dalam pengharapan kepada Dia. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Tetapi karena berjalannya waktu kita disuruh apa? Sabarlah dalam kesesakan. Karena kesesakan itu seringkali adalah cetakan untuk engkau dibuat serupa dengan gambarannya. Dan pesan yang terakhir, dan bertekunlah dalam doa. Ada ayat lain yang singkat mengatakan apa? Tetaplah berdoa. Karena apa? Ketika engkau berdoa, Roh Kudus ikut berdoa. Masih ingat ayat tadi mengatakan? Ayat tadi mengatakan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roh Kudus membantu kita. Contoh ini misalnya, saya masak. Lois, bantu aku. Saya manggil anak saya, bantu aku. Kupas berambang bawang. Karena saya sedang masak, maka ada yang bantu masak. Ada enggak gini? Aku tak ngocek berambang, Pak, aku bantu kamu masak ya. Ngocek berambang, papa lu lagi moco. Kok bantu masak? Ya gak cocok toh. Nah, perhatikan. Roh Kudus kalau membantu kita berdoa, kapan dia melakukannya? Ketika kita berdoa. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Anak saya tidak mungkin bantu saya ngupas berambang bawang kalau saya tidak sedang masak. Karena dia sedang membantu saya masak. Begitu kira ketika Roh Kudus membantu kita berdoa, itu akan dilakukan ketika kita berdoa. Seberapa sering engkau berdoa? Sesering itu Roh Kudus membantu engkau berdoa. Seberapa banyak yang didoakan Roh Kudus? Seberapa banyak isi hatimu yang sesuai dengan gambarannya Dia? Dia akan bantu kita berdoa. Tetapi seberapa banyak dibantu? Ya sesuai dengan gambaran isi hati kita. Ketika saya masak pisang goreng, mungkin enggak anak saya ngupas berambang bawang? Enggak toh? Karena saya sedang goreng pisang, enggak cocok. Begitu pula ketika Anda berdoa, Roh Kudus ikut bantu berdoa. Tetapi isi hatimu itu menentukan Roh Kudus berdoa apa. Jadi selain menjaga hati kita sesuai dengan rancangan Tuhan, keluhan-keluhan kita kaitkan semua dengan pengharapan kepada Tuhan. Ada yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Jadi semangat ya, menyala-nyala ya, sering-sering mau berdoa. Lu jarang berdoa, Roh Kudus yo jarang ngewangi. Wis kuat ta? Kalau wis kuat gak apa-apa, gak usah sembahyang. Nek sudah merasa dirimu kuat dan hebat. Tetapi kalau engkau merasa banyak keluhan di dalam hatimu, banyak berdoa. Sederhana. Seberapa engkau ingin Tuhan, ayat 28 tadi ya, seberapa engkau ingin Tuhan turut campur dalam segala perkara. Tentukan sendiri seberapa banyak engkau merenungkan rancangan Tuhan dalam hidup, dalam hatimu. Seberapa banyak engkau berdoa. Seberapa banyak engkau bersukacita dalam pengharapan. Seberapa banyak engkau sabar dalam kesesakan. Biarlah apa yang kita renungkan ini menjadi suatu pengertian untuk kita semangat menyala-nyala di dalam Tuhan. Melayani Dia.
Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang menyelidiki hati kami. Tuhan, hati kami ini menjadi satu tempat pertempuran antara si penipu, si jahat itu dengan Roh-Mu yang ingin kami untuk dimuliakan. Tuhan, kami tahu ini adalah kehendak-Mu untuk kami dimuliakan. Ini adalah kehendak-Mu untuk Engkau turut campur. Jadi kami tahu di pihak-Mu tidak ada hambatan. Karena ini kehendak-Mu, Engkau yang ingin. Tapi seringkali kami yang tidak ingin, Tuhan. Seringkali kami yang enggan. Biarlah pengertian hari ini, Tuhan, Engkau nyatakan, buka yang terselubung. Supaya kami mengerti bahwa Tuhan itu ingin, Tuhan itu punya kehendak. Tuhan itu punya janji kepada kita. Tapi kita sendiri yang enggan seringkali. Mari kita, Bapak, Ibu, Saudara, berurusan dengan hati kita ini. Senantiasa apapun yang menjadi keluhan di dalam hati kita ini, kita taruh dalam pengharapan kepada Dia yang Maha Kuasa. Supaya Dia yang tolong, supaya Dia yang mereka-rekakannya menjadi yang baik untuk kita. Yaitu kita semua menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Supaya Dia yang menjadi yang sulung, dan kita menjadi saudara-saudaranya. Supaya kita boleh memuliakan Dia. Supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Tuhan, rahasia ini besar. Tetapi Roh Kudus akan menjelaskan kepada masing-masing pribadi. Untuk mengerti hal ini. Supaya Tuhan, rancangan-Mu terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Supaya dalam hati kami menyala-nyala dalam pengharapan akan Engkau. Supaya kami bersukacita dalam pengharapan. Senantiasa bersukacita. Setiap hari kami boleh bersukacita. Setiap hari kami boleh memuliakan Engkau, Tuhan. Dan kami bertekun di dalam doa. Saling mendoakan. Biar rancangan-Mu digenapi. Tuhan, terima kasih. Kami tahu janji-Mu tidak ada yang gagal. Dan Engkau sudah disampaikan. Akan melakukan perkara yang besar. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, Roh Kudus lanjut bekerja di antara kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.